kalau saya dapat surat kaleng dari internal saya, itu artinya berarti saya sukses merubah. Ya kalau harus diperiksa ya diperiksa aja, nggak apa-apa. Aku kerja ya buat negara dan tanggung jawab saya kepada yang maha kuasa, itu aja. Saya nggak punya kepentingan apa gitu. Saya tuh ngeliat orang-orang di kantor, sebel aku gitu. Rasanya tuh saya kesel sendiri emang gitu. Kok saya jadi kayak orang kotor sih gitu. Jadi saya tuh suka ngeliatin orang tuh yang, jijik banget sih gue ngerti gitu ya. Deket-deketin menteri tuh cuma pengen begini, jabat gini gitu. Kok mau pengen menjabat tuh bukan karena profesionalisme gitu ya. Saya nggak mau ada orang busuk di dalam. Selamat datang kembali di Chief Corner, teman-teman. Tamu kita pagi ini adalah seorang birokrat tulen, merintis karir sejak awal di Kementerian Kesehatan hingga posisi hari ini sebagai Inspektur Jenderal pada Kementerian Kesehatan. Dengan rekam jejak dan integritas yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, pada edisi kali ini kami akan coba ulik bagaimana perjalanan karir dan inovasi-inovasi yang beliau lakukan selama memimpin kementerian yang sangat-sangat strategis, terutama di 2 tahun terakhir masa pandemi COVID-19 ini. Tanpa berpanjang lebar, mari kita langsung bicara dengan Dr. Gigi Murti Utami, Master of Public Health. Bu Tami, terima kasih kesempatannya. Tentunya lagi-lagi mohon maaf ini short notice sekali, tapi berdasarkan dari referensi riset, tapi juga memantau rekomendasi dari beberapa yang kami nggak akan sebut Bu Tami, tapi nama Bu Tami termasuk yang selalu keluar untuk wajib menjadi tamu di podcast Chief Corner ini. Chief, bisa diceritakan Chief sekilas tentang perjalanan karir sampai di titik hari ini gitu ya, dan juga mungkin ada titik balik yang akhirnya membuat Chief menjadi seorang Chief yang hari ini dibilang sangat-sangat tegas, sangat-sangat Spartan, sangat-sangat komit dan tanpa kompromi untuk menegakkan banyak isu terkait integritas di kementerian yang juga strategis selama pandemi ini. Okay. Nama kecilku Ami, ya, jadi Utami jadi Ami ya. Okay. Ya aku sih sebetulnya nggak pernah cita-cita jadi pegawai negeri ya, gitu ya. Dan saya memang dibesarkan bukan dalam keluarga yang pegawai negeri lingkungannya. Ya mungkin saya cuma satu-satunya di keluarga atau di anaknya bapak ibu saya yang hanya pegawai negeri cuma saya gitu. Ya secara karir memang otomatis setelah saya menjalankan wajib kerja sarjana saya jadi pegawai negeri. Gitu. Ya mau nggak mau jadi pegawai negeri. Tadinya enak nih santai gitu ya, jadi pegawai negeri kan gitu. Tapi ternyata satu hal gitu ya yang persepsi di kepala saya dan kepala mungkin adik saya, kakak saya itu bahwa pegawai negeri itu koruptor gitu ya. Gitu. Jadi saya pikir apa iya sih gitu kan, mestinya enggak lah. Gitu. Nah, di situ saya mulai semangati diri saya yang tadinya mikirnya pegawai negeri itu santai ya, datang pagi pulang nggak kerja juga nggak apa-apa, tadi gaji juga gitu ya. Nah di situ akhirnya ya udah saya mulai membangun ya etikat saya bahwa dibayarin negara nih, terus lo berbuat apa, terus kalau mati lo tanyain apa gitu kan. Ya udah akhirnya mulailah saya mulai menikmati menjadi seorang pegawai negeri. Saya betul-betul bekerja, ya nggak mau milih-milih. Tapi sekali lagi tadi yang disampaikan Mas Yoyo, birokrat. Sebetulnya menjadi birokrat itu karena sebuah trust ya. Karir saya sekarang menjadi irjen. Dalam usia pengangkatan saya waktu itu masih 53 tahun. Gitu ya, jadi eselon 1. Dan ini kan sebuah jabatan paling tinggi di sebuah kementerian. Tidak pernah dicita-citakan buat saya sebetulnya. Tapi saya percaya ini adalah sebuah kepercayaan gitu. Karena saya bekerja keras dan saya ingin orang itu trust dengan saya. Saya untuk eselon 1 saya sebetulnya mengikuti seleksi terbuka.
saya tidak pernah bercita-cita untuk jadi pejabat sebetulnya, sama sekali, gitu ya. Karena biasa, adik saya suka, hati-hati ya Mbak, korupsi. Enggak lah, aku nggak mau. Gitu ya. Sampai suatu hari pernah saya hanya mentraktir bapak ibu saya di Sushi Tei, tahu kan restoran. Adik saya cuma bilang, Mbak, itu bukan uang korupsi kan? Rasanya sedih gitu ya. Saya udah menjabat sebagai eselon 2 saat itu, kok saya masih dibilang apa PNS itu korupsi gitu ya. Sekali lagi ya itu, saya percaya sebetulnya lingkungan saya itu sebetulnya ada orang yang baik-baik, yang bisa dibangun tidak semata-mata hanya uang, bekerja karena uang, gitu ya. Tapi bekerja karena negara, gitu ya, membutuhkan kita gitu. Nah, terus untuk menjadi eselon 1 sampai sekarang ini, saya tadinya nggak pernah kepengen, tapi biasa staf-staf saya, Bu, ibu tuh cocok jadi irjen. Oh, gitu. Ibu tuh ini, wah segala macam. Apa iya gitu ya? Saya ngukur-ngukur diri gitu ya. Karena saya kalau daftar saya paling muda, masih 52 tahun saya gitu ya. Biasanya kalau eselon 1 kan udah mau deket-deket pensiun ya, gitu ya. Udah umurnya 58, 55 gitu ya. Tapi ya udah saya coba aja. Saya coba karena saya merasa saya memiliki sebuah kelebihan adalah saya cukup tegas. Tapi tegas tuh nggak cukup gitu ya, konsisten. Jadi in every part of my life sebagai pejabat saya konsisten. Saya nggak pandang bulu itu siapa, kalau memang salah saya akan panggil. Gitu. Mau anaknya siapa, mau itu menteri, ya saya akan hadapi. Jadi konsisten itu yang membuat saya merasa very confident. Gitu. Nah itu titik karir saya di sini sampai saya bisa seperti ini. Yang membuat titik balik sebetulnya ya sebuah kenapa integritas itu harus selalu dibangun. Itu satu momok ya, atau pegawai negeri itu koruptor gitu ya. Ya gitu. Karena emang dulu kan begitu ya. Kalau saya lihat ya, mohon maaf ya. Tapi terus begitu saya dalami dan ada beberapa orang yang saya bisa ajak kerja dan itu benar-benar sincere untuk negara kerja kayak gitu loh. Saya bilang, oke juga, ayo. Terus saya berpikir, ya saya harus bangun sama orang-orang seperti ini, gitu. Menjadi sebuah kementerian yang bersih, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah di era pandemi ini tentu bukan sesuatu yang mudah. Ya. Sekali lagi, saya sebagai pribadi saya sangat diuji kepemimpinan saya. Saya diangkat 2019, pandemi mulai 2020. Tadinya saya mau bikin banyak inovasi, tapi luntur sudah karena pandemi ini harus saya jaga ya, terutama keuangan. Banyak hal yang saya lihat ya ada beberapa permainan gitu ya. Tetapi sekali lagi siapapun pejabat di atas saya, apakah itu menteri, saya harus berani mengatakan bahwa ini nggak bisa, ini salah kalau kita ikuti. Nah, ini yang berat sebetulnya buat saya. Tetapi sekali lagi, karena saya bekerja itu nothing tulus ya, gitu. Mau dipecat kayak mau apa terserah. Tapi saya harus menyampaikan kebenaran karena saya ingin membuktikan bahwa pegawai negeri itu bukan koruptor, gitu. Sangat tidak, gitu. Mereka hanya karena ada beberapa sistem yang memang tidak begitu layak gitu ya, karena we are kadang-kadang underpaid ya gitu ya, nah, seperti itu. Nah ini yang saya kembali lagi di era pandemi ini ya sebuah challenge buat saya, gimana saya harus harus membuat banyak kolaborasi, karena yang ditambahkan atau anggaran yang diberikan ke Kemenkes itu nggak kecil gitu, 109 triliun. Awasinnya tuh gimana gitu ya. Saya tadinya dan Pak Menteri rely on saya gitu ya sebagai second line defense of dari Pak Menteri gitu. Kamu harus jagain saya deh Pak. Nah ini sebuah trust yang saya harus jaga. Jadi saya nggak boleh main-main dalam hal ini gitu ya. Nah inilah sebuah challenge, jadi bagaimana kolaborasi saya tingkatkan gitu loh. Bagaimana saya bikin tim, saya merapatkan barisan. Bagaimana saya harus dengan kapan saja harus minta bantuan BPKP, KPK, LKPP, at any time gitu ya. Saya harus menghubungi misalnya Pak Pahala
ada KPP, ini pengadaan yang baik sebenarnya harus gimana? Jadi seperti itu. Nah, alhamdulillah sih ya, kolaborasi ini terus berjalan. Apalagi sekarang saya melibatkan teman-teman APIP daerah atas bantuan Pak Irjen Kemendagri gitu ya, dan BPKP. Karena kan saya nggak bisa masuk ke daerah. Yang ngawasin vaksinasi kan nggak mungkin saya di 20.000 fasilitas kesehatan, kan nggak mungkin dilakukan Inspektorat Jenderal. Ini jadi kolaborasi ini mungkin baru sejarah ini ya. Sekarang kolaborasi dari pusat yang betul-betul sampai daerah kabupaten kota. Inspektur wilayah kabupaten kota tuh ikut gitu ya, berkoordinasi. Jadi cukup sering saya sebulan sekali kalau ada pertemuan, saya briefing, terus teman-teman BPKP juga melakukan briefing. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillahnya apa? Saya jadi ngetop, gitu. Ngetop di daerah gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi saya pikir ini challenge ya, challenge yang baik ya dari sebuah pengawasan yang sinergi yang sangat baik. Tapi mungkin karena ini pengalaman Chief sebelumnya yang juga di bidang lebih ke komunikasi publik, terus juga jadi pada saat di saat pandemi harus kolaborasi dan harus melakukan kerja-kerja publik yang transparan dan akuntabel, otomatis. Ya, itu saya kalau kerja itu kan sangat ingin menjiwai gitu ya. Terus peran saya apa sih yang diharapkan dari saya sebagai pemimpin itu apa? Once saya bekerja 5 tahun sebagai PR di Kemenkes, Kepala Pusat Komunikasi Publik, saya itu menyadari bahwa sebenarnya Kementerian Kesehatan itu harus saya jaga image-nya. Gitu. Bahwa Kementerian Kesehatan adalah kementerian yang bekerja, dia profesional, itu yang saya jaga gitu. Jadi semua derap langkah itu ya harus saya, bukannya sosialisasi penyakit gitu. Saya nggak mau, justru image Kementerian Kesehatan bahwa we are here bekerja untuk masyarakat. Itu jaga itu susah banget, karena itu sekali lagi trust. Makanya setiap tahun saya bikin survei. Apa yang kamu lihat terhadap kementerian? Itu menjadi feedback buat saya. Karena saya harus menjaga image kementerian. Nah itu, ya sekali lagi karena saya menjaga image sebagai PNS dari saya dulu gitu. Terus ya automatically saya juga harus menjaga image kementerian. Ya saya banyak, ya tentu banyak kekurangan. Tapi kekurangan itu saya dapat dari survei. Stakeholders, dari wartawan, karena saya tanya apa yang kamu lihat kurang dari Kementerian Kesehatan. Saya tanya detail, jadi saya balik tanya gitu ya, biasanya mereka tanya saya gitu. Saya balik tanya, dan itu menjadi pembelajaran gitu. Saat itu memang lagi mulainya media sosial. Ya, saya cukup dibantu oleh beberapa orang gitu ya, Pak ahli sosmed, ya Facebook, IG waktu itu belum ada. Menggunakan 50 atau 100 blogger itu? Ya banyak loh, banyak orang. Sekarang udah pakai blogger-blogger, kalau dulu saya belum ada gitu ya. Jawab Twitter aja gini, ini jawabnya gimana? Saya itu pribadi atau pemerintah? Ya udah segala macam ya. Tapi we start from that gitu loh. Ternyata ya media sosial tuh sangat lebih bermanfaat ya. Apalagi sekarang ya, orang udah nggak baca koran gitu loh. Orang tuh udah nggak lihat fisik paper gitu ya. Apapun ya, mereka lihat dari sampai pada akhirnya menerima penghargaan untuk keterbukaan informasi publik. Nah, itu apa saja yang sebenarnya apa yang dinilai dari mendapatkan penghargaan? Informasi apa? Biasanya orang luar ya, pertama adalah saya buka akses sebanyak-banyaknya orang mendapatkan informasi. Website waktu saya itu udah ada, cuma saya bikin sedemikian lebih atraktif. Terus kedua ada call center, ya ada call center. Terus ketiga ya saya buka Twitter, buka Facebook. Itu bisa dijawab kan sebetulnya pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah itu cukup diapresiasi gitu, karena kita waktu itu sangat dibilang kementerian yang cukup advance karena tahu zaman gitu loh. Nah sebetulnya apa sih yang orang cenderung kepengen? Pertama uang. Gitu kan? Masyarakat kan suka tanya, ini apa sih Kemenkes? Kita kok suruh bayar? Kita suruh bayar. Nah, sebetulnya kita tuh punya uang apa? Itu yang harus kita publikasi gitu loh. Nah, memang ya biasa ya di dalam, kok kita kasih tahu keluar
Tapi ini adalah trust sekali lagi, gitu loh. Karena trust itu mulai dari uang sebetulnya, gitu. Trust itu bukan sesuatu yang di luar itu, gitu loh. Nah, itu jadi kita harus sampaikan bahwa uang Kemenkes ada ini dipakai untuk kegiatan seperti ini. Dan setiap hari Jumat kita punya pertemuan rutin dengan wartawan, gitu, media briefing setiap hari Jumat. Jadi saya nggak tahu sampai hari ini, tapi di situ sekali lagi ya kita kasih banyak feeding. Jadi saya suka minta mereka ya ikutin lagu kita, gitu ya. Tapi so far ya banyak penghargaan, dan alhamdulillah juga sampai sekarang, gitu ya, masih banyak penghargaan yang kita terima, gitu ya, terhadap waktu itu saya dapat dari Mark Plus, gitu ya. Terus ya cukup bergengsi lah penghargaan itu. Penghargaan itu kemudian menjadi seperti pengawas ya untuk Chief sendiri. Nah, menjaga itu di tengah-tengah ada tantangan. Ini pasti tantangan kan akan semakin naik, dan itu bagaimana? Sebetulnya penghargaan itu kan ngikutin apa yang hasil kerja kita ya. Kalau kerja nyari penghargaan susah banget kita. Saya juga nggak mau. Berarti itu sebagai konsekuensi. Tapi kalau kerja terus dapat penghargaan, berarti itu udah hasil kerja Kemenkes, gitu ya. Nah, tentu nggak itu sih sebetulnya tujuan saya sebagai pemimpin, gitu. Justru yang kita harus tunjukkan adalah gimana kita bisa harus lebih baik dari kemarin, gitu loh. Apa yang harus kita bisa kerjakan. Jadi memang saya terbiasa ingin ada inovasi banyak, gitu ya. Dan ya ini cukup konsisten yang saya lakukan. Jadi saya itu selalu berkaca, ini saya udah melakukan kebaikan apa ini di dalam satu jabatan ini, gitu. Ada perubahan apa yang saya lakukan? Jadi saya sudah di Biro Komunikasi, saya 3,5 tahun di SDM sebagai Biro SDM, kemudian sekarang udah 2,5 tahun ya, saya sebagai Irjen. Jadi ada sesuatu yang harus saya bangun, gitu. Karena saya tahu saya menjabat gini karena ada menteri itu rely on me, atau atasan saya itu rely on me, gitu. Nggak mungkin saya main-main, gitu. Oke, main-main ada saatnya, tetapi bekerja dedicate itu penting. Tadi selain yang untuk eksternal, Chief, untuk membangun trust ke publik terkait Kementerian Kesehatan, tapi dengan pengalaman Chief yang juga dari komunikasi lalu ke sumber daya manusia dan hari ini ke posisi Inspektur Jenderal, Chief, bagaimana sih Chief nilai-nilai di internal itu juga akhirnya tertanam hingga dari waktu ke waktu progres di peningkatan integritas pegawai di kementerian juga terbangun, Chief? Sebetulnya kalau mulai dari saya sendiri ya, orang bisa trust dengan seseorang ya, kalau saya menilai, karena orang itu harus jujur, ya harus jujur. Orang tidak akan trust dengan kita kalau kita tuh nggak jujur, gitu ya. Nah, trust itu kan tidak bisa hanya aku kasih kerja dia bisa nyelesain. Tapi ngerjainnya bener apa enggak, itu kan juga proses. Bukan hanya sekedar output, gitu. Ini yang kita bangun di Kemenkes, ya. Kita punya si agent of change. Tapi kadang-kadang saya berpikir, ini agent of change-nya itu kalau lagi semangat di hayo-hayo, baru hayo-hayo, gitu. Belum ada rasa aku nih agent of change. Aku berbeda dengan staf yang lain, gitu ya. Kan dipilih agent of change, bisa semua. Itu harusnya ditanam, gitu ya. Berarti itu saya harusnya menjadi center, bahwa saya adalah agen perubahan. Harusnya gitu. Justru kalau nggak bisa jadi agent of change, nggak bisa merubah lingkungan, nggak usah jauh-jauh, kiri kanannya aja. Kalau aku ya kayak orang Jepang, ya udah turun aja di jabatan agent of change, gitu loh. Mestinya gitu ya. Jadi agent of change itu bukan karena dapat kaos bareng-bareng terus outbound, gitu ya. Tapi yang susah adalah bagaimana mengejawantakan itu sebagai agen perubahan, gitu. Memang nggak bisa cepat ya. Sekali lagi nggak bisa cepat, gitu loh untuk itu. Ya kembali lagi memang harus ke dalam. Ya kami sih di Kementerian Kesehatan ya, yang bisa kami lakukan ya membuat seminar, ya. Agent of Change ini ya kami rangkul, kami berikan tanggung jawab yang sebetulnya yang lebih baik ya, hakiki, gitu ya. Gitu.
Tetapi ya sekali lagi memang tidak mudah. Tapi transparansi dengan kita membuka banyak akses pengaduan. Jadi kan kita internal kerjanya, kita tuh diprotes melulu ya, gitu loh. Ya, terus saya lagi bilang, ya kalau diprotes berarti ada something wrong nih kita, gitu loh. Indikatornya kalau nggak ada yang protes berarti itu udah benar, aku bilang gitu kan. Kalau kita masih diprotes, itu sesuatu yang. Jadi ya itu harus ada trigger dulu dari luar. Gitu. Termasuk di dalamnya membangun sistem manajemen anti swap ya, SMAP ya. Itu ada tidak penurunan? Pernah disurvei ada penurunan yang signifikan setelah itu sistem itu diterapkan? Ya. Sudah pernah. Saya baru bangun ISO anti swap ini baru dapat nih. Baru dapat mungkin sebulan 2 bulan yang lalu gitu ya, sertifikatnya. Ya, saya membangun di internal Ijen aja juga nggak mudah gitu ya. Karena kan suap itu bukan hanya uang ya. Betul. Saya dikasih oleh-oleh, dijemput gitu ya. Itu kan sudah mempengaruhi decision gitu ya. Apalagi kita auditor gitu ya. Harusnya independent, professionals gitu. Nah, ini juga nggak mudah gitu. Ya selama hidup saya banyak sih yang nggak happy dengan kehadiran saya menjabat. Indikator saya cuma itu. Kalau saya dapat surat kaleng dari internal saya, itu artinya berarti saya sukses merubah internal saya. Itu nggak tanggung-tanggung. Saya dulu jadi kepala biro SDM, kepala biro komunikasi, surat kalengnya ke sekjen. Lalu saya dipanggil sekjen, Bu Ami dapat surat kaleng. Oh ya, makanya jangan galak-galak. Oh ya, aku galak ya. Aja siap, kayak gitu ya. Terus saya jadi irjen, gitu ya. Di lingkungan irjen bikin surat kaleng ke menteri. Waktu itu saya dipanggil oleh Prof Nila saat itu, Bu Ami ini, ya udah Ibu mau ganti saya silahkan. Enggak, kamu terus aja, gitu katanya gitu. Gitu. Terus, tapi beliau nanya, kamu apa sih yang kamu kerjain? Ya saya bikin gini. Ya udah, bagus. Sampai ada yang terakhir adalah surat kaleng ke kantor presiden. Bayangin, jadi ada dari deputy atau dari auditor ini, utamanya datang ke saya untuk melakukan verifikasi. Bu, kami dapat surat kaleng, dapat surat ini, mengatasnamakan seluruh pegawai di Inspektorat Jenderal. Terus, oh ya apa gitu ya. Terus mereka memverifikasi. Ya, saya justru senang ya, karena kehadiran mereka justru menunjukkan bahwa aku kerja loh, aku bukan diam-diam aja, bukan nyuruh-nyuruh doang gitu loh. Aku membuat perubahan gitu. Jadi sekali lagi saya selalu ngomong sama anak buah saya, pokoknya kalau ada surat kaleng lagi, itu menambahkan kesuksesan ya, itu tidak membuat saya lebih sedih. Jadi terima kasih kalau saudara-saudara di bawah sudah. Berarti berapa total surat kaleng yang sudah diterima? Banyak kali setiap menjabat saya kayak dapat surat kaleng, karena I need to change. Era kerja di Puskom juga saya harus rubah. Gitu. Yang tadinya rely on semua dikerjain sama konsultan gitu. Kok kita nggak bisa sih kerja sendiri gitu loh. Gitu. Terus di SDM juga gitu. Ya. Di Biro SDM saya menerapkan reward and punishment sangat ketat, Pak. Itu budaya apa yang signifikan berubah sejak Ibu hadir di sini? Saya nggak tahu sih, kalau saya keluar mungkin balik lagi kali ya, saya juga nggak tahu juga. Tapi ya sekali lagi ya, karena saya tuh kerja tuh kontribusi saya apa? Jadi sekali lagi menjiwai pekerjaan saya gitu. Sebetulnya ekspektasi itu apa sih gitu? Ekspektasi di Inspektorat Jenderal itu apa? Kayak sekarang saya ingin merubah mindset gitu ya di Ijen. Kita harus jadi strategic partner. Saya nggak mau Inspektorat Jenderal menjadi unit yang ditakutin orang gitu loh. Tapi kalau saya dicari orang atau inspektur saya dicari oleh unit utama, tolong dong aku mau konsultasi. Nah itu baru keren. Saya nggak mau auditor saya datang, kamu salah ini, wow gitu. Kan watchdog. Saya nggak mau, saya justru ingin jadi strategic partner. The best trusted advisor, bisa memberikan opini atau rekomendasi yang terbaik gitu untuk mereka. Itu nggak gampang. Itu memerlukan skill, karena merubah yang tadinya kayak judgment salah gitu menjadi orang yang harus mau melayani, nggak bisa gini, harus begini, mendampingi. Itu nggak mudah. Tantangannya apa, Chief, untuk menjadi partner yang egaliter? Tantangannya apa ya? Ya sekali lagi untuk merubah itu pasti ada orang yang tidak
tidak kurang suka lah ya. Ya pegawai negeri kan kadang-kadang bekerja ya kalau ya sistemnya sih yang dibangun sedemikian rupa ya. Jadi kan ada yang udah jadi pegawai negeri aja, nanti sampai meninggal juga dikasih gaji sama pemerintah gitu ya. Itu membuat, maaf ya, itu membuat sebetulnya males pegawai negeri. Jadi they don't want to achieve more gitu loh. Tantangannya ya. Etos kerja ya, budaya kerja ya. Emang harus, tapi sekali lagi memang itu harus dikasih contoh. Dan gitu. Tadi Chief kasih keteladanan bahwa Ivan sebagai Irjen nggak risih untuk diperiksa, Chief. Nggak risih. Nggak risih. Enggak. Ya gimana? Ya kalau harus diperiksa ya diperiksa aja, nggak apa-apa. Ya kalau sampai nggak disukai menteri ya nggak apa-apa. I don't mind gitu loh. Gitu. Misalnya saya dulu punya pengalaman soal APD gitu ya. Saya sangat confidence gitu. Karena apa? Saya sangat dibantu oleh teman-teman LKPP, KPK, kemudian BPKP terhadap pengadaan APD. Waktu itu di BNPB ya. Itu sempat rame kan di Tempo. Oh, saya ditelepon wartawan Tempo banyak banget. Sampai mereka punya risalah rapatnya. Karena risalah itu saya mempertanyakan kenapa harganya berbeda dengan yang dibeli Kemenkes. Gitu loh. Which is di sana dolar, di sini rupiah. Ya kayak gitu-gitu. Dan saya tetap konsisten, mau sampai dari awal sampai akhir, saya tetap konsisten. Dan saya yakin petinggi-petinggi yang di atas itu pasti udah, itu Pak Menteri itu tolong Bu Ami digeser aja. I don't care gitu, I don't mind gitu ya. Buat saya, aku kerja nggak buat siapa-siapa kok. Aku kerja ya buat negara dan tanggung jawab saya kepada Yang Maha Kuasa, itu aja. Saya nggak punya kepentingan apa gitu. Itu yang pertama. Ya mungkin orang-orang luar Kemenkes kesel ya. Ya dan ternyata emang kasusnya banyak banget gitu ya. Bermasalah. Terus kedua misalnya ada menteri yang, kenapa kita tidak bisa menangkan ini? Oh nggak bisa Pak. Dan saya baru tahu gitu ya, mungkin seminggu atau 2 minggu lalu. Teman saya bilang, iya begitu kamu ngomong kayak gitu Bu Ami, saya langsung ditelepon menteri, saya nggak suka sama Bu Irjen, katanya Pak Menteri. Terus kenapa dong dia nggak pecatin aku? Mana berani dia pecat Bu Ami? Gitu. Katanya gitu. Oh ya Allah, aku nggak punya kepentingan Pak, jadi saya pokoknya kalau ngomong itu nggak betul ya harus kita ikuti, ya saya nggak apa-apa. Sampai pernah saat itu tekanan banyak sekali ya. Sangat banyak, sampai direktur-direktur udah pada nangis ke saya. Saya ditekan, Bu, ditekan, saya harus gimana ya? Saya kembali lagi, kamu diangkat karena siapa? Saya gitu aja. Kamu punya utang budi nggak sama yang angkat, sama yang nekan kamu? Enggak, ya kalau saya sih kamu diam aja. Saya bilang gitu. Tapi saya tuh marah di dalam. Aduh ini gila ya, ini gila nih. Saya bilang gitu, kasihan gitu ya, di level bawah tuh udah ditekan. Saya sampai sempat loh, saya masuk ke ruangan istirahat saya. Saya telepon suami saya dengan anak-anak. Aku mau resign ya, jadi Irjen, gitu. Mereka bilang, kenapa Mah? Enggak ada yang sesuatu saya nggak cocok sama menteri. Dan saya tidak bisa. Gitu ya. Saya tahu banget, beliau sangat marah. Ya karena biasa, politik ya. Well, I don't mind gitu. Terus, ya udah, saya tidak tahu kenapa dan saya udah punya kekuatan anak dan suami saya bilang, mundur aja kalau emang ini. Ya udah saya benar-benar akhirnya benar saya dipanggil. Walaupun sempat marah ya menterinya, tapi saya bilang saya nggak punya kepentingan apa-apa Pak. Saya kan kepentingan saya menjaga Kementerian Kesehatan. Dan Bapak kalau ada apa-apa gimana? Gitu. Ya ternyata kata teman saya sore itu atau malam itu menterinya langsung telepon teman saya. Aku nggak suka sama Bu Irjen. Anyway, kenapa dulu gue nggak cepat dipecat sih? Gue udah, kalau mau resign gue udah siap kok. Gue bilang gitu. Ya itu sebuah tantangan ya. Artinya sekali lagi jabatan is nothing gitu loh. Buat saya ya. Tapi justru tanggung jawab lebih besar gitu. Itu yang harus saya jalani. Gimana menjaga diri saya dan nggak usah jauh-jauh unit utama saya dan Kemenkes. Jabatan is nothing. Lalu apa yang paling penting buat Chief? Yang paling penting? Paling penting dalam hidup Chief. Saya tuh
Yang paling penting ya itu satu hal adalah ya kalau kita diberikan kesehatan, ya apa ya, bukan kesejahteraan. Kalau kesejahteraan itu konotasinya lagi-lagi uangnya. Tetapi kita bisa hidup lebih enak gitu. Lebih enak dalam arti kalau nggak punya beban apapun gitu. Merdeka sebagai manusia. Ya. Tidak punya kepentingan. Nggak punya kepentingan. Males. Karena saya juga nggak pernah punya cita-cita jadi. Sekarang saya hanya ikut bidding karena teman-teman atau anak buah saya, Bu, Ibu tuh pantes loh, Ibu tuh galak. Ibu tuh sangat, kalau uang tuh efisien banget. Ini gini-gini, Irjen tuh mesti kayak begitu, ngawasinnya. Saya kan, ini sampai mana? Saya kan sangat detail gitu. Nah, saya bilang, apa iya? Saya bilang, waktu ikut seleksi kan banyak. Banyak, apalagi ada dari inspektur lah, dari dalam, dari luar gitu. Apa iya saya bisa gitu. Tapi ya ternyata ya sekali lagi sebuah trust ya, kepercayaan. Dan memimpin di era yang pandemi 2 tahun terakhir dan penuh tantangan, tapi tetap berani konsisten. Konsisten harus ya. Aku pikir ya saya sampai pensiun mungkin tinggal berapa, 5 tahun lagi ya. Tapi ya saya harus tetap konsisten ya. Ya saya nggak mau menyia-nyiakan hidup saya gitu. Buat apa dong saya jadi pegawai negeri? Saya sudah komit akhirnya, oke, emang hidup saya jadi pegawai negeri. Tadi saya tuh berontak sama ibu saya, tuh males mah aku jadi pegawai negeri. Saya tuh ngeliat orang-orang di kantor, sebel aku gitu. Rasanya tuh saya kesel sendiri emang gitu. Kok saya jadi kayak orang kotor sih gitu. Orang kotor? Iya, kayaknya tuh orang-orang tuh bangga ya dikasih macam-macam sama orang gitu. Kok seneng gitu ya. Dulu waktu saya jadi staff itu, ini bos gue ini memfiktifkan perjalanan ini. Tapi terus saya melihat ya, orang-orang itu tuh hidupnya nggak bagus kemudian hari. Anaknya apa, ini saya langsung melihat, oh itulah. Karena nggak pernah mensyukuri sebetulnya apa ini. Saya kalau ngomong mungkin sama teman-teman saya, udah syukuri hidup aja, udahlah, nggak usah dicari-cari. Kayaknya aku naif banget. Iya. Zaman gini ngomong kayak gitu ya. Ya aku sih cuman diam aja, tapi saya selalu ya alhamdulillah ya saya, anak-anak saya, suami saya ya hidup bahagia dan sehat-sehat dan kayaknya saya nggak perlu punya sesuatu yang lebih dari itu gitu. Tadi ketegasan yang konsisten gitu ya, ketegasan yang konsisten. Boleh dibilang berarti audit opininya di Kemenkes clean opinion ini. Alhamdulillah WTP ya. WTP. Alhamdulillah. Tapi sekali lagi WTP itu kan itu adalah pengelolaan keuangan. It's a paper. Iya. Gitu. Iya. Tapi kalau mau ditanyain bersih apa enggak, itu kembali lagi sesuai individu gitu. Ya saya nggak bisa bilang, kamu bersih loh, kamu nggak bersih. It's come from yourself gitu. Tapi tadi Chief kan mengatakan saya menjaga dari image di Kemenkes ini sedemikian rupa dengan sekuat tenaga. Artinya itu harus terkonfirmasi bahwa tidak seperti ada di kementerian yang lain, WTP tapi kemudian ada yang ditangkap gitu kan. Berarti kan itu harus dijaga bahwa itu tidak terjadi. Ya kan saya suka tanya sama teman-teman wartawan terutama ya. Iya. Atau kadang-kadang LSM. Makanya kadang-kadang kan orang udah kalau lihat wartawan yang kayaknya yang suka ngejar-ngejar korupsi kan ada tuh ya. Ngurusinnya kayak gitu aja gitu ya. Apalagi di KPK tuh pertanyaan gitu. Wartawannya kan wartawan urusan tipikor lah gitu ya. Nah, itu kan biasa kan, tajam. Orang tuh suka alergi. Kalau saya itu sebagai introspeksi loh, harusnya. Sekarang saya tanya, kenapa dia nanya gitu? Saya suka balik tanya gitu kan. Ya kayak tadi saya tanya, kenapa pilih saya? Kan ada sesuatu, saya pengen tahu. Jadi ada sesuatu yang Mas Yayo sama Mbak itu pengen tahu saya apa gitu. Ya sekarang saya tanya juga mereka, apa yang kamu lihat? Udah lebih baik Bu? Gimana kamu lihat udah lebih baik? Iya, tadinya Bu ini begini, sekarang enggak. Gitu. Nah ini kan sesuatu, saya nggak akan tanya anak buah saya, gitu. Kalau saya tanya anak buah saya, Ibu membuat saya perjalanan saya jadi kurang nih, abis Ibu coret-coretin, Ibu melarang saya pergi-pergi, gitu kan. Biasalah tuh protes-protes pegawai negeri kan gitu. Perjalanan dinas diprotesin gitu ya. Dilarang-larang aja sama Bu Ani, itu udah biasa lah gitu.
Tapi sekali lagi orang luar itu saya tangkap. Selalu saya tanya, apa yang menjadi lebih baik? Iya dulu tuh kalau mau ikut pitching gitu ya, harus nyiapin gitu. Beberapa persen untuk ini. Terus sekarang enggak. Gitu. Wah, Chief, ya dalam waktu kepemimpinan yang juga relatif singkat, Chief, tapi juga dengan banyak terobosan inovasi, termasuk yang tadi agent of change secara periodik selalu diberikan sesi-sesi tambahan secara periodik, misalnya untuk menjaga motivasi mereka, komunikasi internal yang juga sebetulnya di publik pun sebetulnya semua yang lewat Rasuna Said, kita semua tahu apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Chief. Tapi tetap sebetulnya masih ada banyak yang mungkin karena fokus masih harus mengatasi pandemi, Chief. Tapi harapan-harapan ke depan, Chief, dari sisi Kementerian Kesehatan sendiri, Chief, yang masih akan coba dibangkitkan untuk periode kepemimpinan Chief ini, Chief, satu sektor. Pandemi itu sebetulnya karena kalau saya berpikir ini sebetulnya apa ya, keinginan yang maha kuasa untuk kita berubah. Kalau saya begitu. Ya kan, ini ada rahasia sesuatu yang kita sebetulnya manusia nggak ngerti. Ya. Satu, alhamdulillah dengan pandemi kita bisa WFH. Berarti kedekatan kita bersama keluarga itu bisa jauh lebih baik ya. Saya gini-gini ibu-ibu juga gitu, yang ngurusin anak gitu ya. Walaupun sibuk juga gitu. Yang kedua bahwa ya dengan pandemi ini kita akhirnya jadi saling apa ya, untuk di internal ya, saling apa ya, lebih care, artinya kita bikin satgas di dalam, siapa yang sakit kita harus kasih apa ya, support gitu ya kalau sampai kena COVID, karena kan waktu awal-awalnya kena COVID kayaknya mau mati nih. Iya. Iya kan, ini penyakit yang mematikan gitu kan, sampai bisa nangis-nangis orang kena COVID gitu. Nah, ini kita bikin peer group, jadi terus kedua kalau dari cara kerja itu juga membuat kita juga lebih efisien kalau lihat dari uang ya, karena kita bisa video conference, ya artinya tidak perlu harus ketemu dan sebagainya. Ya kayak gini aja, saya nggak perlu harus pergi ke TV station, ternyata begini aja udah bisa gitu ya, gitu. Nah, artinya uang itu bisa kita efisiensikan. Saya berpikir, jadi uang itu nggak segala-galanya. Uang tidak segala-galanya. Di era pandemi. Karena kalau dulu nggak di pandemi kan saya mesti beli baju baru, kalau ke kantor bosen batik, jadi mesti belanja gitu. Sekarang tuh, tabungannya banyak ya. Ternyata pandemi, soalnya mall juga tutup gitu ya, nggak bisa pergi-pergi. Nggak bisa liburan. Kayak gitu-gitu akhirnya, oke, ternyata yang Maha Kuasa itu justru membuat kita tuh bersyukur. Gitu loh. Bersyukur itu jarang sekali. Bersyukur sehat. Bersyukur saya masih bisa ketemu anak saya, keluarga saya, bersyukur masih bisa membuat inovasi, itu menurut saya di era pandemi ini kita terlatih untuk itu harusnya. Gitu. Oke. Ya, sorry nih jadi ngomongnya yang lain-lain. Kami betul penasaran karena event tadi, gitu ya, para direktur sampai datang ke Chief dan minta backup, dan Chief dengan tetap transparan dan bilang selama nggak ada konflik kepentingan, selama bebas dari kepentingan sebetulnya nggak takut untuk harus dihadapi, dan tanpa juga ternyata kehilangan jabatan, kehilangan posisi, itu kan sebetulnya juga meneguhkan mereka sebagai leader bisa memberikan contoh. Dan itu nggak mudah, itu bukan seproses gitu ya. Iya. Itu saya kembali lagi, terus saya bertanya, kamu tuh sebetulnya jadi irjen tuh buat siapa sih? Saya harus bertanya untuk diri saya, kamu tuh sebetulnya irjen tuh buat apa? Gitu. Saya ada bergejolak di hati saya, emang lo bangga banget jadi irjen? Ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri saya gitu. Terus lo bangga jadi irjen? Punya fasilitas segini banyaknya misalnya gitu. Oh, langsung gitu. I'm not so happy, biasa aja gitu ya. Terus saya pikir-pikir, ya udah. Untuk apa saya terus nanti saya mau disenengin orang karena pimpinan mau mengarahkan saya ke satu dua hal. Saya kebetulan memang sangat orang yang mandiri sih ya, jadi nggak
juga nggak suka diatur, jadi saya juga berusaha untuk konsisten lah, dan saya tahu itu udah jelas sangat tidak benar gitu. Jadi ya saya berani dan sangat berani. Walaupun mungkin kalau ada asbak kali saya dilempar kali gitu ya. Saya cuma diam aja, tapi saya ya karena sekali lagi suami dan anak-anak bilang, udah kalau itu keluar aja. Satu hal juga yang membuat challenge saya ya, waktu itu saya sebagai TU, kabak TU-nya menteri. Saat itu menterinya Bu Fadila. Itu saya di situ tuh ya, sebel banget. Karena apa? Itu pejabat-pejabat tuh datang gitu ya. Kayaknya tuh cari jabatan gitu. Jadi saya tuh suka ngeliatin orang tuh yang, ih jijik banget sih gue ngerti gitu ya. Deket-deketin menteri tuh cuma pengen begini, jabat gini gitu. Jadi kesel gitu, kok mau pengen menjabat tuh bukan karena profesionalisme gitu ya. Kadang-kadang saya sebel banget. Makanya saya tuh ya benar, kalau keluarga saya tuh, kalau lihat pegawai negeri, Mbak nggak korupsi kan Mbak gitu ya. Saya juga kadang-kadang masih tapi ya saya berusaha untuk, ya dengan melihat itu, jangan begitu. Jadi saya menjabat sebagai Irjen, saya nggak punya hutang budi sama siapapun. Karena saya mengikuti tahap-tahapan seleksi. Kalau memang menteri atau eselon 1 lain atau pansel itu punya reference, it's their own opinion. Gitu. Tapi saya merasa tidak punya tanggung jawab kepada siapapun gitu ya, atas jabatan saya. Saya tanggung jawabnya ya pada yang di atas saja, karena saya takut. Lebih takut dengan yang di atas daripada dengan manusia. Masih ada yang ingin dicapai Cis, setelah ini Cis? Maunya pensiun enak-enak aja gitu. Cuman mau pensiun kok masih 5 tahun lagi ya, lama banget gitu ya. Aduh tuh aku ngapain gitu. Tadinya sudah bosen ya, apa keluar aja ya jadi pegawai negeri kayaknya enak gitu ya. Lihat teman-teman yang dulu kita ya saya itu diangkat eselon 2 tuh umur 42 tahun, itu paling muda di era itu. Sekarang pun juga diangkat menjadi Irjen itu 52 tahun, bayangin. Itu waktu masih muda sekali. Orang tuh selalu memincingkan anak muda bisa apa sih jadi eselon 2. Saya kadang-kadang gini, lu yang tua-tua lu bisa apa sih? Sini gue tunjukin deh gitu. Saya kalau udah kayak gitu suka nafsu juga gitu ya. Sebel gue, kayaknya gue muda-muda nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya saya senang kalau anak-anak muda tuh yang punya brilian gitu, yang berani bicara. Sigap, cepat. Dan smart, hatinya benar gitu. Oh saya angkat, saya challenge mereka. Harus menjadi orang yang tahan banting. Gitu. Kalau dari pengamatan Chief selama ini bertemu dengan orang yang berintegritas dan tidak gitu ya, bertemu dengan banyak tipe orang gitu. Apa sebenarnya yang membuat mereka itu memilih untuk jalan-jalan itu? Jalan-jalan. Kalau dari pengamatan Chief. Saya sih melihat gini ya. Saya sebetulnya lihat pegawai negeri itu tidak buruk ya, enggak buruk. Tapi sistem yang dibangun itu, penggajian, kesejahteraan itu sangat kurang. Saya pernah misalnya, ya Pak Menteri kan ekspektasinya sangat besar ya. Beliau kan biasa kerja di swasta. Dan beliau tuh melihat kita tuh pengen kayak swasta gitu ya. Pokoknya jangan gini, jangan gitu ya misalnya. Saya suka bilang, Pak, saya simpel aja. Pak, susah kalau untuk PNS. Saya bukan membela diri, saya bilang. Itu stay time. Karena misalnya gini, sekretaris saya sekolah dengan D3. Well educated sebagai sekretaris. Supir saya nggak sekolah. Gajinya sama, Pak. More or less sama. Jadi mereka itu nggak bisa kalau Bapak challenge untuk profesional segimana gitu ya. Sekali lagi memang bukan uang sih gitu ya. Tetapi sekali lagi ya harus bisa diukur ya. Sistem harus dibangun. Nah, selama ini kan kita belum bisa memberikan tambahan atau berikan bonus atas kinerja yang lebih baik gitu ya. Jadi ya yang mau sekolah nggak sekolah, yang kerja nggak kerja, ya semua kayak sama dapatnya gitu. Nah itu yang saya minta harus dirubah sistemnya. Nah, alhamdulillah Pak Menteri ini ingin mentransformasi budaya kerja, dan saya sangat senang banget. Beliau akan lihat budaya kerjanya dilihat dari output. Jadi individual output itu akan menjadi ukuran dapat take home pay-nya. Ya kan? Selama ini kan
Ya susah juga, misalnya saya ketemu di koridor staff saya gitu, tiba-tiba belanjaannya banyak, misalnya jam segini lah, jam 10, 11 gitu. Dari mana? Iya dari pasar Tebet Bu, belanja gitu. Terus tiba-tiba, aduh kok bisa ke pasar di jam kantor gitu ya. Kalau di luar negeri kan nggak ada tuh gitu. Tapi dia kerja jam 8 sampai jam 4, tapi jam 4 dia selesai gitu kan. Iya. Ini kan kita kerja yang terus akhirnya nyari-nyari lembur gitu ya. Aduh, jadi dicari-cari, nyari-nyari perjalanan. Yang wasted ya menurut saya harusnya sistemnya dibangun lebih baik. Sistemnya dibangun. Berarti kalau udah sistemnya dibangun, lalu tidak ada lagi maksudnya turun korupsinya. Bukankah manusia itu? Ya, mudah-mudahan akan begitu. Tapi kecenderungannya manusia kan tidak pernah cukup. Iya sih. Sekali lagi bersyukur itu susah. Iya. Susah untuk bersyukur. Iya. Nah, kemudian Chief mengatakan keteladanan gitu ya. Keteladanan pemimpin itu bisa berdampak buat di bawah itu. Saya sangat setuju itu. Karena orang di bawah kan jadi sungkan. Gitu ya. Ya misalnya pertama kali saya jadi irjen, saya ketemu dengan misalnya dosen-dosen atau direktur Poltekkes atau direktur rumah sakit. Saya bilang kalau saya lagi ke daerah, tolong saya nggak usah disiapin mobil. Kalau misalnya saya lagi kemana, nggak usah kasih oleh-oleh. Masa nggak boleh Bu, satu kotak bakpia aja? Enggak. Nggak usah, mendingan dimakan buat Bapak aja. Karena kan saya malas, nanti itu uang ATK lah, dibeliin buat oleh-oleh Bu Irjen. Aduh, males banget ya. Iya. Gitu. Makanya dari awal saya harus sampaikan ke mereka. Oke. Bahwa ya, itu sebagai bagian dari membangun kultur. Iya, membangun kultur. Walaupun ya sekali lagi contoh ya. Tapi itu konsekuensi sih. Saya juga udah mulai nggak banyak temen sih ya. Kerasa. Ini karena semakin kesini atau dengan jabatan ini? Pertama di Biro Komunikasi, oke ya, banyak teman justru ya. Jurnalis. Di SDM agak berkurang. Karena setiap mau menaikkan jabatan eselon 3, 4, saya sebagai kepala Biro SDM saya tanya, apa yang lebih baik dari yang dia, kenapa kamu usul itu? Gitu. Saya pasti akan tanya itu. Lebihnya dari teman-teman yang lain itu apa? Ya kan pada bingung tuh teman-teman saya jawab ya kan. Gitu. Nanti kalau dia bilang, ya karena cantik, nggak masuk ukuran gue. Saya suka gitu misalnya. Ya kayak gitu-gitu ya. Dan terus selama itu saya assessment semua. Jadi orang tidak akan like and dislike. Jadi lihat dari hasil assessment. Eselon 3, 4 saya assess. Jadi saya mau tahu bibit-bibit yang bagus, orang-orang yang kompeten. Itu udah nggak suka kan? Di lingkungan Biro Kepegawaian, orang mau ngambil SK aja mesti kasih kue, oleh-oleh gitu. Akhirnya saya bikin open office. Saya bongkar tuh namanya sekat-sekat. Ya tadinya pejabat itu ruangannya ditutup-tutup. Kayaknya kalau ada tamu tuh nggak boleh kelihatan dari luar siapa gitu. Saya buka semua. Itu juga tuh sampai saya ada pegawai saya ketahuan dia jual beli formasi CPNS. Saya keluarin langsung. Walaupun orang, Bu, ini kan perlu pertimbangan sih. Enggak. Saya tanggung jawab pada menteri atau sekjen kalau saya ngeluarin. Saya nggak mau ada orang busuk di dalam. Karena kalau nggak dikeluarin, ini kalian akan juga kayak tertular. Gitu. Jual beli CPNS. Saya keluarin, Pak. Saya siap dipetun. Gitu. Dari keputusan-keputusan yang dalam tanda kutip ekstrim ya, itu tegas gitu ya, itu ada tidak lalu kemudian dari atasan bertanya kepada Chief? Ada, tapi kan saya kalau mau ngambil keputusan mikir dulu. Based on data ya? Harus punya peluru yang banyak. Kok tanya ini, jadi saya harus jawab, nggak bisa Pak, nggak bisa. Gitu. Begitu jadi irjen gitu ya. Itu teman-teman saya itu, udah males banget. Jadi saya tuh udah karena satu perawakan saya gede gitu ya, bongsor kan gitu ya, bukan mungil yang manis kecil-kecil gitu ya. Ya jadi kan orang ngeliatnya, waduh ini mau makan orang nih gitu kan gitu. Itu kerasa banget, misalnya baru mungkin jadi irjen belum sebulan, turun dari mobil gitu ya. Turun dari mobil, saya mau samperin teman saya di lift gitu kan, tapi saya senang naik tangga. Saya mau samperin di lift karena dia lihat saya, dia naik tangga darurat gitu loh. Aku langsung gini, duh, salah aku apa ya? Dah, aku udah diem aja.
nggak ngomong. Terus kedua, jalan di koridor gitu, ada teman saya dari sana udah lihat saya, saya mau ya begitu. Enggak. Tiba-tiba nggak tahu kenapa masuk tangga darurat yang bisa. Tapi saya duh enak banget ya jadi irjen gitu. Tapi sekali lagi ini karena saya selalu kalau ada orang yang nggak benar saya panggil. Karena apa? Saya sebagai teman, saya kadang-kadang aku dengar kamu gini-gini loh. Apa iya? Orang tuh takut dikonfirmasi sama saya gitu. Mungkin ya. Jadi kayaknya itu udah stres duluan gitu. Jadi saya pikir, aduh emangnya aku tuh apa ya? Jadi ya sekali lagi ya saya ya susah ya. Gimana saya nggak bisa ngurangin. Masa saya harus jalan bongkok-bongkok gitu ya. Dari ini tadi Irjen tadi sebagai Irjen gitu ya. Ini ceritanya jadi sangat ini ya, sangat ini berani gitu ya. Apakah apa yang dialami itu Chief anggap sebagai pengorbanan? Saya nggak kehilangan ataupun itu hanya satu hal saja ya, kehilangan teman, banyak teman. Yang lain pasti ada lagi yang lain. Apakah itu bagi Chief adalah pengorbanan? Enggak, ini karena konsekuensi jabatan. Saya tidak mengorbankan sesuatu ya, dan saya juga ya nggak apa-apa lah, saya nggak punya teman. Nggak apa-apa nggak punya teman. Nggak apa-apa. I don't mind, gitu loh. Saya sangat ya enggak. Tiba-tiba misalnya duduk gitu ya, terus kalau terus datang saya langsung pada diem semua. Oh oke, berarti I'm not welcome di meja itu. Ya aku tahu diri, keluar aja. Tapi bagaimana mengatasi itu dalam diri Chief sendiri? Dialog dengan diri berulang-ulang Nggak atau tahu ya, mungkin aku terbiasa dihajar-hajar hatinya ya, jadi I don't mind. Gitu loh. Saya sangat nggak apa-apa. Emang aneh ya, gitu loh. Bukannya saya ekstrovert ya, artinya nggak mau terbuka sama orang, tapi ya saya nggak, kalau mereka nggak welcome, banyak ada. Jadi kalau misalnya lagi ngobrol gitu, terus nanti berdua, kalau depan deket saya bisik-bisik gitu, ketakutan kayak kena sesuatu gitu. Tapi ya udah, saya cuma bilang, saya tuh nggak akan mengadili teman-teman, saya bilang gitu. Tapi kalau kalian ada yang mau dikonsultasi silahkan, karena saya tidak punya kepentingan apa-apa. dalam waktu dekat ada kebijakan-kebijakan yang sedang disiapkan untuk diluncurkan, Chief? Saya tuh sebetulnya pengen membangun anti suap, tidak hanya di Inspektorat Jenderal, tapi bisa di yang lain. Tapi sekali lagi, bukan sertifikatnya. Iya. Kalau dapat sertifikat, dapat penghargaan gitu, itu oke lah gitu. Tapi ini di dalam itu emang susah sih. Tapi saya melihat banyak kok anak muda yang begitu, cuma karena lingkungannya yang tidak menunjang gitu ya. Mungkin karena itu semua staff Chief anak-anak muda semua. Oh, saya berusaha anak muda, makanya saya suka bilang udah nggak usah cari-cari lah, saya bilang gitu. Kalau teman-teman anak-anak saya terdekat ya, nggak usah dicari-cari, pokoknya kita nikmati apa yang ada aja. Kayak kalian butuh apa, kalian tinggal ngomong. Saya pun juga gitu. Saya bukan berarti saya udah pegawai negeri paling miskin sendiri di keluarga saya ya, ibaratnya ya. Pegawai negeri, sementara kakak-kakak saya mereka punya perusahaan sendiri, ya adalah uang yang bisa mereka dapat lebih dari saya gitu. Tapi saya selalu bilang sama ayah saya gitu, aku pegawai negeri Pak, kalau suatu hari saya tidak bisa memberi pendidikan ke anak saya sampai S1, saya boleh minta uang nggak? Saya bilang sama ayah saya, karena saya nggak mau korupsi Pak. Ya. Makanya Mas Yoyo kan ngasih tuh contoh-contoh. Ya kan, Pak Ilu, saya adalah dari keluarga petani. Aduh, aku dari keluarga apa gitu. Saya bukan keluarga yang punya, tapi saya keluarga yang cukup. Iya. Kami tidak berlebihan, tapi ayah saya dengan orang tua saya, ibu saya, mengajarkan selalu kesederhanaan. Kesederhanaan. Jadi ya, mengajar dengan kesederhanaan kita selalu mensyukuri. Kita nggak berlebihan, artinya tidak memakai barang yang branded yang mengorbankan sesuatu hanya untuk image yang kita pakai gitu ya, barang. Aku dipakai tas 50 juta nih gitu ya. Iya. Nggak pernah diajari.
Pernah misalnya dulu zamannya sepatu kickers, aku pengen dong Pak, itu teman-temanku gitu. Mau kickers, mau bata, itu sama aja. Gitu. Jadi gitu, jadi ya ayah saya, ibu saya ya, karena kami terbiasa, memang itu terdidik ya, dari kecil. Anak-anak saya juga begitu. Saya bilang, kamu ingat ya, kamu tuh adalah anak pegawai negeri, bukan kayak sepupu-sepupu kamu. Yang bisa sekolah di international school, bisa keluar negeri, saya bilang gitu. Tapi kamu adalah anak pegawai negeri. Terlepas dari eyang-eyang, kamu punya uang. Tapi saya tidak akan minta eyangmu, selama saya masih bisa bayarin sekolah kamu. Saya bilang gitu. Jadi penanaman nilai seperti ini Chief lakukan juga? Oh iya, saya lakukan. Jadi ya saya dapat fasilitas mobil kantor, 2. Saya bilang, jangan sekali-sekali sentuh. Even suami saya, jangan sekali-sekali lu pakai mobil kantor. Walaupun ada di garasi, ada di depan. Nggak boleh. Kecuali kalau pergi sama saya. Iya. Boleh. Gitu. Jadi ya memang pada punya mobil sendiri. Saya emang kalau misalnya belanja, ya saya terpaksa pakai mobil kantor. Kalau saya nggak punya mobil, saya mobilnya mobil kantor. Tapi pernah tidak ditanya oleh anak-anak, Ibu, kok Ibu segitunya itu kenapa sih? Oh, enggak. Nggak pernah? Karena saya selalu itu, pokoknya selalu sekarang kalau uang itu harus haknya. Jangan mengambil uang orang yang bukan haknya, karena itu korupsi. Jadi mereka tahu bahwa ibunya ya konsisten begitu. Dan saya sangat terbuka dengan anak saya, aku lagi nggak punya uang. Kamu tuh sekolah ntar mau di mana nih? Aku mesti ngutin itu. Tapi karena saya dulu udah punya komitmen dengan ayah saya, aku kalau nggak punya uang, aku boleh minta uang ya. Iya. Aku mesti jual mobilku nih Pak, soalnya ini mesti masuk sekolah. Tapi ntar kalau tengah jalan nggak, ayah saya meninggal, saya ngomong sama adik saya, aku ntar kalau itu mbakmu dibantuin ya, iya. Ya mungkin karena feel secure kayak gitu sih, jadi aku nggak perlu cari-cari duit dari kantor gitu, nggak usah kasak-kusuk macam-macam kali, mungkin aja. Tapi saya harus open sama keluarga saya, aku nggak mau korupsi, aku bilang gitu. Jadi kalau gue nggak punya uang, aku mau minta ya, aku bilang gitu. Alhamdulillah nggak pernah minta, tapi ya cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harga diri atau penghargaan? Harga diri. Keutamaan, bagi saya, keutamaan hidup saya adalah Jujur. Jujur. Jujur itu penting sekali. Susah, nggak susah. Kayaknya kalau jujur, kita selalu jujur, nggak punya kepentingan ya. Karena kita selalu jujur pada diri kita sendiri dan pada orang lain. Siapapun bisa memiliki jabatan, tapi jabatan bukanlah apa-apa. Siapapun bisa memiliki uang. Banyak, tapi uang juga bukan segalanya. Berani, jujur pada diri sendiri terlebih dahulu sebelum jujur kepada orang lain adalah harga diri yang harus kita bawa sampai mati. You can only live once, but if you do it right, once is enough. Salam anti korupsi.